من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Jazakallah khair. Ya. Ini penting ya, belajar harus pakai guru. Bagi guru kenapa? Bukan cuma pengambilan ilmu, kecerdasan, bukan. Tapi julus bainar rukab itu luar biasa. Ya. Duduknya murid di depan guru, duduk tawadhu, mencatat. Begitu ya. Itu ada sirnya, itu ada rahasianya. Ya. Mungkin dia bisa lebih alim dari gurunya, bisa gitu ya. Mungkin ya. Tapi duduk itu, kemauan untuk duduk itu yang itu modal besar. Julus bainar rukab itu sering Habib Zain menyebutkan itu, Habib Salim Syatiri ya. Kami ini dulu gitu ya, enggak sampai belajar. Kalau sekarang ini alhamdulillah udah ya, apalagi yang ceramah-ceramah anak bocah-bocah ini sudah masya Allah ya, artinya himmahnya untuk ceramah ini sudah di mana-mana ya. Dulu kata Habib Salim, kita nggak bisa berani ngomong setelah belajar bertahun-tahun begitu. Ini yang gagal mondok aja bisa jadi ustaz gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, jadi duduk yang lama, jangan kepengen cari popularitas dulu ya, cari dulu ilmu, waktunya cari mencatat. Nanti kalau sudah Allah kehendaki itu, karena kalau terkenal itu, kita sudah terkenal tapi kita masih belum punya modal, itu rugi nanti ya, rugi. Apa yang mau diomongin sekali dua kali dia ya ngomong sini sama lagi, sini ngomong itu lagi lagi ya, kesian umat ya. Alhamdulillah, kita teruskan, kita lanjutkan doa daripada Al-Imam Al-Qutub Abil Hasan Asy-Syadzili, meminta perlindungan dari apa kemarin? Minad dunun ya, kalimat, iradat, wal khotorat, lintasan-lintasan hati, minad dunun, prasangka, orang berprasangka yang tidak baik. Jangan sampai kita minta kepada Allah prasangkanya baik, kepada Allah baik, kepada manusia juga baik. Kita minta kepada, ini tadi yang disebutkan, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr gitu ya. Kalau yang apa itu, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah, yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti ya. Jadi dua perangai yang tidak ada kebaikan di atasnya itu berprasangka baik. Kemudian dua perangai yang tidak ada keburukan di atasnya adalah berprasangka buruk. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada umat Islam ya. Kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian juga asyukuk ya, kita juga minta penjagaan dari syukuk. Apa syukuk itu? Syak, beragama tapi ragu begitu, beragama tapi dia ragu gitu. Ini benar nggak sih gitu, ini neraka ada nggak sih neraka, nanti kalau kita mati kemana sih, itu ada syak. Kita minta penjagaan. Dan syak itu seperti penyakit yang kalau dibiarkan dia semakin membesar terus, syak ya. Asyuku wal auham sama itu ya. Auham itu waham, itu syak yang selalu menghantui atau yang mondar-mandir di hati, kata begitu ya. Al waham min khataratil qalb ya. Orang yang sering di hatinya ada apa benar sih? Apa benar begini? Ini urusan akhirat. Ini bahaya ini ya. Keyakinan tentang akhirat, keyakinan tentang
Tadi wal auham syukuk dunun auham asatirah. Asatirah, ya. Satirah itu yang menutup. Menutup apa? Lil qulub. Menutup hati, ya. Hati nggak boleh ditutup, gitu ya. Hati itu tidak boleh ditutup. Ada orang perempuan disuruh pakai jilbab, dia bilang nggak penting, jilbab itu nggak penting, ya. Yang penting jaga hati. Saya mau pakai jilbab dulu hati saya. Nggak boleh pakai jilbab hati, ya. Itu salah tempat. Ya, kalau hati itu dibuka, ya kan? Ini banyak orang ngomong begitu, kayak sok pinter, akhirnya salah semua. Ya, nggak penting saya mau jilbabin hati saya dulu. Gimana mau jilbabin? Dibungkus, itu mati nanti ya kalau begitu. Jadi hati itu harusnya dibuka, nggak ditutup. Ya, maka diminta jangan sampai kita tertutup. Satirah lil qulub. Sehingga apa? Kalau tidak bisa, begitu. An mutala'atil ghuyub. Jadi tidak bisa hati ini melihat hal-hal tadi, menyaksikan kudrahnya Allah. Itu ghuyub. Terhalang untuk meyakini bahwa Allah maha segala-galanya. Terhalang bahwa Allah akan memberikan jawaban dari semua yang kita pinta. Begitu kan? Orang yang apalagi ketemunya dengan orang-orang yang tidak baik. Maka dikatakan oleh para ulama, omongan orang-orang yang tidak baik itu tidak pernah dicontohkan, gitu. Tidak terlalu boleh, ya, dicontohkan, karena nanti sebagian orang justru, apa contohnya ini, ya, contohnya seperti kisahnya Nabi Allah Yusuf, ya. Nabi Allah Yakub, dia khawatir pada anaknya. Akhirnya dia bilang apa? Jangan dibawa ini, ya. Nanti ditakutkan apa? Dimakan serigala. Ini sana banyak binatang buas. Nanti adikmu ini enggak, justru itu jadi terinspirasi. Oh, berarti takutnya bapak ini karena apa? Makanan dimakan serigala. Itulah yang dijadikan alasan nanti. Waktu ditanya, mana saudaramu? Akalahu dhi'bu. Sudah dimakan serigala. Makanya dikatakan di sini tidak baik kita dengar itu, kecuali ustaz, kecuali orang-orang yang punya keinginan untuk apa? Untuk membalas atau meluruskan berita-berita. Kalau kita dengerin omongan-omongan yang nggak enak, nggak usah. Ya, untuk kita itu hapus saja udah. Omongan-omongan yang kurang ajar pada Islam atau bicara yang semau-maunya dianggap itu hal yang baik atau masuk akal sebagian orang. Dia ngomong orang ini salah, dikirim kita kirim omongan orang-orang yang salah, tapi tidak semua orang menganggap itu salah. Ada orang yang bilang, wah hebat juga orang ini, malah hebat. Padahal kita mau bilang kalau itu contoh yang salah. Ilmu ta'atil qulub. Makanya kemudian di sini disebutkan khulasahnya dari doa-doa yang diminta tadi. Khulasah ij'al, artinya kita akan meminta kepada Allah, ij'al harakatina wa sakanatina wa aqwalina wa iradatina wa ahwalina, ya, wa ahwalana kullaha lak. Itu harapannya. Minta semua tadi gerakan, diam, omongan semua, ya Allah jadikan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak perlu lagi akhlak yang imitasi, itu yang pura-pura, enggak, karena Allah. Dan itu dicontohkan di kitab Manhajus Sawi. Ya. Manhajus Sawi itu banyak niat kan? Sekarang bisa dikembangkan sendiri begitu. Ya. Kalau kita dapat kita beli sendal misalnya, ya, beli sendal. Kemudian ada orang kasih hadiah kita sendal. Tidak seperti yang kita inginkan, gitu ya. Tapi kita niat supaya sholat pakai yang hadiah orang aja supaya dapat pahala. Kan bisa itu, ya. Kita pakai yang hadiah orang ini supaya dapat pahala. Apa yang dapat dari orang, gitu. Itu diniatkan untuk supaya kita menjadi orang-orang yang tadi yang baik, bermanfaat
dan kita juga menjadikan orang-orang lain bermanfaat juga untuk kita. Begitu. Nah, kita dikasih apa-apa sama orang, udah buang aja. Enggak, ambil, makan, niatkan. Waktu dikasih orang makan, ya, supaya orangnya mendapat pahala. Begitu. Jadi itu banyak, itu bimbingan dari Allah nanti diberikan banyak sekali dalam kehidupan ini setelah kita banyak berdoa, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibacakan kemudian ayat ini faqad tuliyal mu'minun, ya, orang mukmin itu memang banyak dicoba, ya. Ini ayat dibacakan di sini, tuliyal mu'minun, ya, dicoba dengan apa? Wazulzilu zilzalan syadida. Orang Islam ya memang penuh dengan cobaan, ya. Tetapi tetap kita minta kepada Allah apa? Al-afiyah. Orang Islam banyak cobaan, kemudian kita cari cobaan. Enggak, ya. Tidak dicari, tetapi cobaan itu pasti ada. Artinya kalau cobaan itu ada, berarti kalau umat Islam sekarang kita dapat cobaan yang macam-macam ini, ya harus percaya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi enggak perlu banyak rintih, ya, terlalu banyak bicara ke sana kemari hanya untuk tidak mencari solusi, enggak. Ini wazulzilu zilzalan syadida. Ini ada keterkaitan dari sebelumnya. Wa id yaqulul munafiqun. Jadi kalau ada orang digoncang, orang Islam itu dapat cobaan-cobaan dalam hidupnya, nanti orang-orang munafik akan mengatakan, yaqul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit ini marad disebutkan artinya syak. Ya, di sini walladzina fi qulubihim marad, yani syak. Ya. Mengapa syak disebutkan marad di situ adalah syak seperti syak itu mirip dengan apa? Syak wa syubhah, ya, wa du'fuddin, itu du'uf dalam agama aslul marad. Ya, aslul marad ad-du'uf. Aslul marad ad-du'uf. Jadi kalau kita sakit itu, orang bilang sakit ya lemah. Kan lemah kan orang sakit biasanya. Jadi kalau ada orang sakit kemana-mana sehat, artinya dia nggak merasakan sakit, ya bukan sakit. Kan ada bilang gitu. Sekarang dia itu kena penyakit, tapi dia tidak ada tanda-tanda dia sakit. Ya nggak sakit. Kok bingung aja ya? Ya. Seperti ini kena penyakit ini, ya. Ini orang kena penyakit, tapi dia sehat. Ya. Ini kan belajar suudzon kepada Allah, dikasih sehat, makan nggak apa-apa, ya. Tidur enak, mimpinya bagus-bagus, ya. Kemudian kata dokter, ini sakit. Loh, tanya, ini sakit nggak? Anak nggak sakit. Ini penyakit yang baru nih ya, penyakit corona ini ya. Ini kan aneh begitu ya. Dia nggak apa-apa, ya. Makan biasa, minum biasa, begitu. Padahal penyakit itu lemah, aslinya kan begitu kan. Ini dia makan nggak apa-apa, sate 10 habis, ya, susu beruang, susu macam-macam sudah, ya, semangka setengah juga habis. Diperiksa dokter, katanya sakit. Hah? Positif ini, agresif. Ya, bukan positif lagi, diperiksa ini agresif. Ya Allah, hah? Luar biasa, nggak mau reaktif, ya? Agresif. Jadi lebih hebat lagi ini. Tapi ini nggak apa-apa makan. Subhanallah. Jadi kalau bahasa Al-Quran, bahasa agama itu orang sakit, gitu ya. Sakit itu apa? Ya lemah, du'uf, gitu. Asalnya. Sumya syakku fid din maradhan. Kenapa? Li'annahu yad'ufud din atau yud'ifud din. Kama annal marad yud'iful badan. Begitu. Kenapa disebut syak itu adalah sakit? Sakit disebut sakit karena dia melemahkan agama, ya kan? Sebagaimana orang yang sakit itu melemahkan badannya. Jadi agamanya lemah. Itu.
agamanya lemah, walladzina fi qulubihim marad, orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit artinya syak, nggak percaya sama agama, begitu. Ya, agama ini dimodifikasi semau-maunya begitu. Ya, dicocok-cocokin, disesuaikan dengan begitu. Tapi mereka yang yakin dia yang begitu itu. Nggak ada orang yang tidak taslim kepada Allah kemudian hidupnya nyaman, yakin. Saya mau bikin agama yang ini, saya modifikasi supaya cocok dengan kearifan lokal begitu. Saya sesuaikan agama yang saya anut ini supaya nggak ke Arab-Araban, kita bikin yang ke Jawa-Jawaan misal begitu, atau kita bikin yang ke Sunda-Sundaan, atau bikin ke Sumatera-Sumateraan misal begitu. Nanti setiap orang bikin semua. Memang orang beragama seperti itu yakin kalau dia benar? Nggak yakin. Nggak ada orang yang nggak taslim kepada Allah itu, ya, merasakan yakin dengan itu, ya. Jadi taslim aja. Kata Allah boleh nggak? Boleh, selesai. Kata boleh nggak? Boleh. Oh nggak boleh. Ya, tapi buang yang tapi itu sudah, ya. Nggak ada tapi, nggak ada nggak ada nggak ada kok, nggak ada semua. Nah, itu namanya taslim. Udkhulu fi silmi kafah, harus total masuk Islam, itu nggak bisa setengah-setengah, itu nggak bisa. Ya. Yang ikhlas gitu ya. Saya pernah berdiskusi dengan satu orang, dia nggak terlalu, artinya nggak terlalu alim, tapi dia ngomong intinya begitu, Habib, ini kayaknya orang-orang Islamnya nggak ikhlas gitu. Jadi dia mau Islam tapi nggak ikhlas, begitu. Akhirnya sudah dimodifikasi, itu namanya macam-macam, ya. Jadi fi qulubihim marad ma wa'adana, nanti orang-orang kafir itu, orang munafik akan mengatakan begitu. Orang-orang munafik mengatakan, jadi munafik yang dalam hati ada penyakit, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, gitu ya. Yang dijanjikan Allah dan Rasul itu hanya kebohongan, ya, itu tipu-tipuan, itu nggak benar, begitu. Ada orang yang mengatakan Islam, tapi dibilang apa ada akhirat itu, maksud begitu, itu munafik. Itu namanya munafik, ya. Mau dibilang apa? Mau diperhalus, Ustaz Amin, apa kira-kira bahasanya? Itu mau diperhalus bagaimana? Itu orang munafik. Dia akan mengatakan senang kalau ada orang Islam kena musibah, nanti orang-orang munafik itu akan mengatakan, mana doamu? Itu mana doamu, mana doa habaib, mana doa kiai, mana? Itu jadi memang begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang munafik kita cari berita macam-macam, ya, nggak usah kemana-mana, baca Al-Quran nanti ketemu semua. Orang munafik sifatnya begini, orang kafir begini, ya, semuanya sudah disebutkan. Dia akan mengambil kesempatan ketika orang-orang kita orang Islam terkena musibah, dia akan mengatakan mana doamu, ya. Itu terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, yang menemui siapa? Sayyidina Hudzaifah, ya, dan Ammar bin Yasir ketika perang Uhud, ya, waktu di dalam perang Uhud kalah, kemudian dia bilang mana, benar enggak? Begitu, ya, diprovokasi, dan itu terus menerus orang akan, makanya kita percaya Allah itu nggak bisa diatur, kita berdoa pasti sampai doa-doa kita, ya, dan dijanjikan, begitu kan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Zain mengatakan juga orang-orang dolim itu dibagi tiga, kan, ya. Kedoliman itu dijadi tiga. Yang dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala syirik, tidak akan diampuni, ya, kecuali dia tobat yang benar. Kalau kedoliman untuk dirinya, artinya dia mendolimi dirinya, dia berbuat maksiat apa semua, diampuni, nangis, minta kepada Allah, selesai, ya. Kalau dolimnya kepada manusia, begitu, pasti dibalas, begitu. Jadi yang tidak diberi ampun itu, ya, dolim, mengambil hak manusia, nyawa manusia, harta manusia, apa orang lain, itu pasti kemudian fatabbitna, kami minta at-tabat wansurna, kemudian kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta ini, doa ini salah satunya adalah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
disebutkan wansurna. Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu mengatakan haqiqatun nusrah an yansuraka ala nafsik. Begitu ya. Ala nafsik fa inna a'da aduwik. Jadi hakikat daripada nasr yang dari Allah, pertama kita bisa menyelamatkan diri kita dari hawa nafsu yang ada pada diri kita. Gitu kan? A'da aduwika nafsuka allati baina janbaik. Itu. Jadi musuh yang paling berat hawa nafsu. Gitu. Jadi orang kalau bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia menang. Bahkan disebutkan di sini, ini lembut sekali, halus sekali. Orang yang Imam Asy-Syadzili mengatakan, beliau mengatakan, qala Syekhuna al-Muallif minasyahwah al-khafiyah lil wali, ya, iradatun nusrah ala man dhalamahu. Waduh, berat ini ya. Ini kelas berat. Lebih baik enggak usah diterjemahin udah, begitu ya. Jadi syahwat yang tersembunyi, gitu ya. Syahwat yang tersembunyi lil wali, dari para wali ya, bukan kelas-kelas kita ya. Kalau kelas kita udah boleh itu. Makanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tapi kalau kelas-kelas wali, syahwat yang tersembunyi bagi para wali itu iradatun nusrah ala man dhalamahu. Keinginan untuk menang dari orang yang didolimi. Kita kan bolak-balik itu. Ya. Tapi buat orang awam boleh. Buat orang wali enggak boleh. Karena dia lebih baik taslim. Itu yang digambarkan Imam Ali Zainal Abidin waktu diikat, ya. Kemudian datang murid-muridnya, pencintanya, ya, mengatakan, wahai cucu Rasulullah, biarkan aku saja yang terbelenggu itu, ya, begitu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin, dia terbelenggu dengan besi, kemudian dilepas ini besinya, ya. Kalau aku mau bisa dilepas gitu ya. Tapi aku lebih baik taslim, percaya dengan ketentuan Allah, pilihan Allah pasti yang terbaik. Itu kelas berat ya. Kalau kita belum ya, belum. Kita maunya cepat-cepat aja begitu ya. Tapi itu tidak mengurangi ya. Maka disebutkan fasbir kama sabara ulul azm ya. Ini kita baca doa sebelum kita teruskan baca ini ya, wansurna sampai di situ ya. Wasakhir lana hadzal bahr, insyaallah besok kita bahas lagi bagaimana Allah menundukkan gitu. Bahar itu tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan ini dalam riwayat bahwa Imam Asy-Syadzili ini beliau pernah bermimpi ya. Jadi ceritanya panjang tapi sedikit yang ada di sini. Al-Imam Syadzili tidur di Masjidil Aqsa. Diceritakan bahwa ini diriwayatkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani ya, dalam kitab Al-Muhadharat. Imam Syadzili tidur, kemudian beliau melihat ada satu singgasana ya. Kemudian di singgasana itu ada Rasulullah SAW. Dan di bawahnya para anbiya. Begitu. Anbiya datang banyak sekali datang. Semua nabi-nabi duduk di bawah. Ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas itu. Ya. Saya ambil tengahnya saja, ini agak panjang. Semua nabi ada di bawah. Nabi Allah Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh semuanya. Kemudian sedang berbincang-bincang begitu ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabi-nabi itu lagi ngomong dengan Rasulullah. Al-Imam Syadzili dalam mimpinya tadi kepengen tahu nih ngomong apa gitu. Kalau nabi sama nabi kumpul ngomong apa gitu. Begitu. Dan dia lihat beliau radhiyallahu taala anhu, maka dia mengatakan fa khataba Musa nabiyana Muhammad ya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka qad qulta, wahai Nabi Rasulullah, engkau berkata ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Gitu ya. Ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Fa'arina minhum wahidan. Begitu. Kata Nabi Musa, aku mau tahu satu saja. Siapa itu yang kayak
Nabi Bani Israel. Ya, ditunjuk Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini ditunjuk. Ini Imam Ghazali salah satunya. Masya Allah. Ini manqobah ya. Ini kedudukan yang tinggi dari Imam Ghazali. Fasa'alahu Musa su'alan. Ditanya oleh Nabi Musa. Nah, Imam Ghazali ditanya dalam mimpi ini yang dilihat oleh siapa? Oleh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ditanya, begitu. Satu pertanyaan dijawab 10 oleh Imam Ghazali. Fa'tarada alaihi Musa bi anna al-jawab yanbaghi an yutabiq as-su'al. An yutabiq as-su'al. Ini ditanya 1 ke 10. Kata Nabi Musa, enggak. Mestinya itu jawab 1 ya 1. Begitu. Ini kok jawabnya 10. Begitu. Wa su'al wahid wal jawab 10. Gimana nih? Qala Imam Ghazali, hadzal i'tirad waridun 'alaik aidan. Hina su'ilta wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Kata Imam Ghazali, ini seperti yang terjadi padamu juga. Kapan itu? Waktu Nabi Musa ditanya, wa ma hiya biyaminika, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu? Dijawab apa oleh Nabi Musa? Asoya. Terus? Atawakkau 'alaiha. Kemudian? Wa ahusyu biha ghanami. Gitu ya? Masya Allah. Dijawab panjang juga banyak. Kan cuma ditanya apa yang di tangan kananmu? Ini untuk ongkat, ya. Kemudian apa? Biar arti untuk aku bangun, dipakai untuk jalan, untuk bersandar, juga dipakai apa? Untuk mengembala. Kan panjang itu. Gitu. Dijawab begitu, ya. Wa matil kahiyah. Wal jawab asaya. Ya, Masya Allah. Nabi itu artinya Nabi itu ya kayak seperti itu. Tapi para ulama mengatakan bahwa ini sering kita dengar juga dari Al-Habib Zain, ya, Habib Anis, saya pernah dengar. Kenapa? Ya, Nabi Musa kau jawabnya banyak, padahal cuma ditanya 1. Mengapa? Karena beliau sedang merasakan enak. Gitu. Waktu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa enak. Orang kalau lagi enak kan ngomong terus. Gitu ya. Masuk rumah orang, dia begini, dia enak. Ya, kalau nggak enak, dia pulang dia. Begitu kan? Kalau seperti itu, ya gambarannya. Mungkin Nabi Musa waktu seperti itu juga merasakan enak. Sayyidina Imam Ghazali merasakan enak diajak ngomong Nabi. Oh, Nabi ini kedudukannya luar biasa. Nabi Musa ini ya anbiya. Ya, itu mungkin maknanya begitu. Qala fa bainama ana mutafakkirun fi jalalati qadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa qawmuhu jalisan ala takht. Ya, bin firadihi wal khalil wal kalim wal ruh jalisun ala al-ard. Nabi Imam Asy-Syadzili mimpi lagi terheran-heran bagaimana Rasulullah SAW duduk di atas singgasana dan di bawahnya para nabi semua. Lagi sedang berpikir begitu, kemudian datang orang membangunkan. Kan dia tidur di Masjid Al-Aqsa, gong gitu ya, dibangunkan dia, gong dia bangun gitu. Langsung dia kaget, fantabahtu, dia bangun, ya, fa idza biqayyim yush'ilu qanadil Aqsa. Ini orang yang bangun lagi menghidupkan lampu-lampu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dia menghidupkan lampu yang ada di Al-Aqsa. Kemudian orang tadi bilang begini. Kan tadi dalam hatinya sebelum dibangunkan apa yang terlintas? Apa pertanyaannya dia? Kenapa Nabi Muhammad kok ada di atas, nabi-nabi yang lain di bawah? Kan itu pertanyaannya. Tapi dibangunkan oleh orang itu tadi. Kemudian dilanjut mimpinya. Dilanjut. Kalau apa? Dikatakan jangan heran. La ta'ajjab. Fa innal qul khuliqa min nurih. Kan ditanya kenapa? Jangan heran karena semua manusia ini sumbernya dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharartu mughshiyan. Ya, langsung dia pingsan lagi ya. Radhiyallahu taala anhu. Falamma aqamu shalah, waktu qomat dia bangun, kemudian dilihat lagi. Waktu qomat dia bangun. Ya, maka dicari orang tadi yang membangunkan lagi, enggak ada di
nggak ada orang itu nggak ada. Wallahu alam siapa itu, ya. Tidak disebutkan di sini ceritanya. Tidak disebutkan ini siapa yang membangunkan. Dia tadi bangun ada, begitu selesai sholat nggak ada lagi. Ya, ini mimpinya orang waliullah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Masya Allah, yang mimpi Rasulullah, mimpi Imam Ghazali, mimpi Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa ya. Insya Allah ya, insya Allah bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para aulia, salihin, para insya Allah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Fatihah ila Allah yansurna wa yansurna wa yahfad habaibna wa yansurna nusran aziza wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.